Kita di dunia Anglosfer berpikir bahwa Inggris adalah satu-satunya negara yang sedang hancur. Meskipun memang benar, Inggris memang sedang hancur. Tapi Eropa juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa Eropa bahkan lebih buruk daripada Inggris. Lihat ini, cek video ini. Ya, ini dari Milan. Banyak orang telah dibawa ke rumah sakit dengan luka-luka. Lihat ini, perhatikan ini. Para migran ilegal ini berkeliaran, meneror warga setempat. Mereka berkeliaran dengan pisau dan parang. Lihat itu, lihat itu. Inilah yang sudah kami katakan bahwa para pria usia tempur ini telah membanjiri Eropa dan jelas juga Inggris. Ini tidak akan berakhir baik untuk siapapun. Lihat ini, lihat ini, ini adalah Napoli. Saya sudah beberapa kali ke Napoli. Sekali pada tahun 2017, sekali lagi pada tahun 2023. Ya, saya memang sedang di Napoli saat peristiwa 7 Oktober itu terjadi. Lihat ini, lihat keadaannya. Jadi ini benar-benar mengerikan. Tempat ini seperti tempat pembuangan sampah. Sangat menyedihkan melihat sebuah negara yang begitu kaya akan sejarah menjadi seperti ini. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini, teman-teman? Maksud saya, astaga. Ini adalah lahan subur bagi munculnya seorang diktator. Bagi seorang diktator tangan besi untuk muncul. Mereka memintanya, mereka menginginkannya. Kok bisa begini? Bagaimana ini bisa diizinkan? Betapa lemahnya masyarakat barat sekarang. Mungkin tidak sepenuhnya. Lihat ini juga Italia. Dan beberapa orang Italia menghadapi para wanita ini dan mereka mengatakan bahwa mereka harus melepas burka mereka. Lihat itu. Harus membiarkan wajahmu terbuka. Aku tidak mengerti. Tidak. Tapi kamu mengerti bahasa Italia dengan baik. Berpura-puralah kamu bisa bahasa Italia. Saketone, Mido itu barangnya. Lihat. Lihat mereka melecehkan para wanita ini. ini adalah Menurut saya, daripada melecehkan orang-orang atau wanita-wanita ini, sebaiknya kalian mengganggu para pria mereka, para politisi kalian, atau para orang gila kiri yang woke yang melakukan ini. Lihat ini. Seperti pria ini, saya suka dia, saya lupa namanya. Ini adalah Kurt Kass, itu namanya. Lihat ini, lihat interaksinya dengan para komunis di Prancis. Saya tidak. apa yang kamu lakukan? Saya sedang merekam. Ini ruang publik. Dan ini adalah demonstrasi publik. Kamu tidak bisa. Tidak. Kami sedang merekam demonstrasi di sini. Halo, jangan pakai kamera. Tidak boleh kamera. Tidak boleh kamera. Halo, jangan rekam. Dia sedang menunggu. Tidak boleh kamera. Tidak boleh kamera. Jangan rekam. Dia harus melanjutkan mogok makannya. Orang-orang ini perlu diganggu. Tidak. Tidak. Lihat yang satu ini. Dia bahkan tidak punya lengan dan dia masih mencoba menjadi pria tangguh. Tidak. Jangan bunuh aku. Tidak. Cukup. Pergi. Pergi. Kaum komunis. Jangan pertanyakan negara otoriter tadi. Itu masih terlalu muda, Tuan. Tidak. Tetap di belakang. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Hentikan. Tidak. Kembali saja ke. Aku akan bergabung dengan LCA. Mundur. Selamat tinggal. Berhenti merekam. Tenda. Apakah kamu sudah makan akhir-akhir ini? Kamu butuh sandwich. Ya ampun, kamu butuh coklat Snickers. Frank! Kamu butuh coklat Snickers. Jangan dorong aku. Berhenti. Bukan, dia yang dorong aku duluan. Kamu salah, dia yang dorong aku duluan. Bukan, dia yang dorong aku duluan. Sama-sama. Dia yang dorong aku duluan. Sama-sama, kamu sedang bekerja. Kami tidak bekerja sama dengan polisi. Mereka ingin negara komunis di Prancis. Aku tahu. Aku tahu, mereka ingin merusak segalanya. Saudara-saudara dan semuanya, mereka ingin merusak segalanya. Benar, mereka ingin merusak segalanya. Dan mereka juga orang-orang yang sangat agresif. Begitu kamu mulai mempertanyakan mereka, Mereka jadi brutal. aku tahu. Dia butuh sebatang coklat Snickers. Nona Monroe, makanlah coklat Snickers. Kenapa? Kamu jadi sedikit rewel saat lapar. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Snickers. Kebenaran. Tentang Palestina. Lihat, kenapa mereka semua memihak Palestina? Inilah alasan kenapa saya tidak suka Palestina. Itu sebabnya, itu alasan kenapa saya semakin mencintai Israel. Siapapun yang mereka dukung, kamu harus melakukan sebaliknya. Belang asli kaum komunis mulai kelihatan. Dia tidak suka ketika saya mulai merekam tuduhannya bahwa kami menjajah Afrika dan sekarang kami harus membayar dosa-dosa kami. Itu yang dia katakan tepat sebelum saya mulai merekam. Tidak ada yang harus membayar untuk itu. Saya pikir di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada ayah yang akan menanggung beban anaknya dan tidak ada anak yang akan menanggung beban dosa ayahnya pada hari kiamat. Dan saya pikir itu juga sama dalam agama Kristen. Dan itu masuk akal. Kamu tahu, sebagai seorang ateis, saya bisa setuju dengan itu.
Pokoknya tonton ini teman-teman. Ini alasan kenapa saya sebenarnya ingin memutar video ini untuk kalian. Jadi kemarin, kelompok antifasis dan muslim menyerang polisi Italia karena kematian seorang penjahat asal Afrika Utara. Jadi mereka seperti George Floyd yang punya catatan kriminal dan melawan saat ditangkap meskipun sudah diborgol. Jadi dia tewas karena melawan saat ditangkap. Dan lihat ini. Inilah sebabnya kaum kiri adalah pihak yang bertanggung jawab atas ini. Kamu ingat saat aku bertanya di awal video, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membiarkan ini terjadi? Orang-orang gila ini. Mereka yang membiarkan ini terjadi. Ayo, polisi Italia. Ayo, polisi Italia. Kembalikan kebrutalan polisi. Kembalikan kebrutalan polisi. Aku suka, aku merindukannya. Lihat itu. Dan kau tahu bagaimana mereka merespons? Kau tahu bagaimana para fasis ini? Kau tahu bagaimana para otoriter komunis gila ini merespons? Begini cara mereka merespons. Lihat ini. Lihat ini. Ini terjadi di Bologna. Lihat itu. Mereka membakar mobil ini, menyebabkan kerusakan, membuat kekacauan. Itu satu-satunya cara yang mereka tahu. Itu satu-satunya hal. Sudah ada di DNA mereka. Itu satu-satunya cara yang mereka tahu. Lihat itu. Saya katakan bahwa kita sedang mendekati titik kritis di mana hukum dan ketertiban tidak bisa dipertahankan. Kamu harus menangguhkan konstitusi dan bersikap sangat fasis terhadap orang-orang ini. Kamu harus menangkap mereka dari jalanan, dimanapun mereka berada, tangkap mereka, masukkan ke dalam van, kembalikan gerbong ternak. Saya tidak tahu, deportasikan mereka. Tapi dulu kita berpikir bahkan Polandia lebih baik. Dan jangan salah paham, Polandia memang jauh lebih baik. Lihat ini Polandia, damai. Ini Polandia, video kecelakaan dari Polandia, video bagus dari Paul. Tidak ada orang dunia ketiga yang membuat kekacauan, tidak ada kantong plastik beterbangan. Sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi, kamu bisa meninggalkan ponselmu di meja itu dan kembali 5 menit kemudian dan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi mungkin tidak selalu begitu. Lihat ini juga di Polandia, saya akan membacakan untukmu. Lihat ini. Wanita ini berkata, saya ketakutan, tapi saya siap memukulnya tepat di wajah. Lihat pria ini. Tidak ada audio di situ, hanya ada musik. Jadi saya tidak bisa memutar audionya. Sebenarnya, memang tidak ada audio yang bisa diputar. Lihat itu. Jadi ternyata mereka sempat berbicara. Wanita ini berkata, saya sedang menunggu taksi di luar hotel tempat saya menginap. Dia melihat saya berdiri di sana dan langsung berjalan mendekat. Kamu mau lihat siapa itu? Lihat dia. Tidak terlihat seperti pria Polandia. Kita akan melihatnya lebih jelas lagi. Saat dia sampai di dekat saya, dia mulai berbicara dalam bahasa asing. Saya bilang saya hanya bisa bahasa Inggris, tapi dia hanya menatap saya dengan senyum jahat sambil memberi isyarat bolak-balik antara dirinya dan saya. Saya menjauh, tapi dia mengikuti saya ke pojok, menatap saya dan membuat suara ciuman seperti, biarkan aku mencium kamu, biarkan aku mencium kamu. Saya melambaikan tangan, menyuruh dia pergi dan mengatakan padanya untuk pergi dan enyahlah. Ini Warsawa, teman-teman. Lihat itu. Lihat dia. Dia sedang main-main dengan kemaluannya sendiri. Lihat itu. Aku hanya ingin kamu. Aku. Itu yang dia katakan. Dan kemudian kamu bilang semua itu hanya ada di kepala kita. Jadi pihak kiri yang dulu memperjuangkan hak-hak perempuan dan percaya pada semua yang dikatakan perempuan, sekarang malah membuat mereka merasa gila dengan bilang, "Hei, itu semua cuma ada di kepala kalian. Pria-pria asing itu baik-baik saja. Itu adalah bias tak sadar kalian." Begitu kata mereka. Mereka punya istilah untuk segalanya. Lihat dia, lagi-lagi dari dunia ketiga. Lihat dia, apakah dia hamil? Mungkin saja. Dia, lihat ini. Dia mengangkat kaosnya, menunjuk ke arah kemaluannya. Lihat itu. Itu saja teman-teman. Eropa juga tidak jauh lebih baik. Semuanya berantakan. Semuanya berantakan. Siapa yang melakukan ini? Ini semua ulah kaum kiri, komunis, dan kaum woke. Ketika saatnya tiba untuk mendeportasi secara massal orang-orang asing ini, dan mereka yang tidak menganggap Barat sebagai rumah mereka hanya menyebutnya rumah karena alasan yang jelas,
tapi mereka tidak berintegrasi atau berasimilasi. Mereka tidak punya rasa hormat terhadap hukum dan adat istiadat setempat. Ketika kita mendeportasi mereka, orang-orang pribumi itulah yang seharusnya diadili karena pengkhianatan. Itu akan terjadi suatu hari nanti.